Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan meneruskan pelajaran ilmu shorof yang ke-61 yang akan membahas qawaidul iqlal atau kaidah-kaidah iqlal yang berkaitan dengan mengganti hamzah diganti dengan huruf mad. Iqlal ialah merubah kalimat dengan cara mengganti sebuah huruf, membuang huruf, atau mensukun suatu huruf, atau memindahkan huruf, mengidghamkan dan lain sebagainya. Contoh, ba'a, asluha baya'a, asalnya baya'a, lalu diiklal karena ada ya jatuh setelahnya fathah dan berharokat maka menjadi ba'a. So'imun, asalnya sowimun, ini ada wawu, jatuh setelahnya alif zaidah, maka harus diganti dengan hamzah. Dari sowimun menjadi soimun. A'mana, ini ada dua hamzah. Hamzah yang pertama berharokat fathah, hamzah yang kedua mati. Maka hamzah yang kedua harus diganti dengan huruf mad sesuai dengan harokat sebelumnya. Kalau ini fathah maka harus diganti dengan alif, maka menjadi amana. Itulah iqlal. Nah, iqlal itu ada kalanya al-iqlal bil qalbi. Jadi mengiqlal dengan cara mengganti, merubah satu kalimat dengan cara mengganti huruf itu. Dengan mengganti huruf dengan huruf lain. Seperti ihtidaun. Asalnya ihtidayan. Karena ada ya jatuh setelahnya alif zaidah, maka harus diganti dengan hamzah. Dari ihtidayan menjadi ihtidaan atau ihtidaun. Li'annaha minal hidayah faqulibat al-ya hamzatan. Jadi kata ihtida ini masdar sulasi mujaradnya hidayah, berarti ada ya-nya. Lalu ya-nya itu diganti dengan hamzah. Jadi ihtada yahtadi ihtidaan, asalnya ihtidayan. Ya jatuh setelahnya alif zaidah, maka menurut kaidah harus diganti dengan hamzah, maka menjadi ihtidaan. Ba i'lal bin nakli awit taskin. Yang kedua ini adalah iqlal atau merubah kalimat dengan cara memindahkan harokat suatu huruf dalam kalimat itu, atau mensukun suatu huruf di dalam kalimat itu. Seperti lafal yabi'u. Yabi'u asalnya adalah yabyi'u. Yabi'u ini ada ya berharokat, sebelumnya itu ada huruf ba atau huruf sokheh yang mati. Maka menurut kaidah harokatnya ya, harokatnya huruf ilat itu harus dipindah kepada huruf sebelumnya. Nah, setelahnya dipindah maka menjadi yabi'u. Fanukilat maka dipindah kasrotul ya'i, kasrohnya ya, ila sakin pada huruf yang mati, as-sohihi yang soheh qoblah sebelumnya ya. Wahua al-ba yaitu ba, fasorot maka menjadi yabi'u bisukunil ya dengan dimatikan sukunnya. Ja i'lan bil khadfi, mengiqlal atau merubah suatu kalimat dengan membuang huruf yang ada pada kalimat tersebut. Contoh seperti yasiku. Ini fi'il mudhari' asalnya dari kata wasiko atau wasako. Terus fi'il mudhari'nya yausiku, mestinya seperti itu. Tapi itu berat, lantas dirubah menjadi yasiku. Contoh lain yafuzu. Yafuzu ketika dimasuki huruf lam maka menjadi lam yafuz.
Lam yafuz berarti hilang wawunya menjadi lam yafud. Kadang satu kalimat diiklal dengan satu bentuk iklal. Contoh kola, asalnya ini koala. Lalu wawu ini berharokat jatuh setelahnya fathah, maka wawu ini diganti dengan alif, maka menjadi kola. Nah ini berarti hanya satu langkah iklal saja. Jadi ada kalimat yang diiklal itu dengan satu bentuk iklal saja, satu langkah iklal, satu perubahan saja. Kadang satu kalimat diiklal dengan dua bentuk iklal, dengan dua bentuk perubahan. Contoh makulun. Makulun ini asalnya makwulun, wazannya maf'ulun. Kemudian harokat wawu dipindah ke huruf sokheh sebelumnya, jadi menjadi makulun dengan double wawu. Nah, setelahnya itu wawu tadi dibuang. Setelah dibuang menjadi makulun. Jadi lafal makulun ini diiklal dengan dua langkah. Ada juga kalimat diiklal dengan tiga langkah iklal atau tiga bentuk iklal. Contoh kul. Kul ini aksalnya ukwul. Ukwul, lalu harokatnya wawu ini dipindah kepada huruf sebelumnya, yaitu kof ini, maka menjadi ukul. Itu satu langkah. Yang kedua, membuang wawu. Nah, alasannya karena ada dua huruf berturut-turut mati, maka salah satunya harus dibuang. Yang dibuang adalah wawu karena huruf penyakit, maka menjadi ukul gitu. Sudah dua langkah. Yang ketiga, membuang hamzah wasol. Hamzah wasol itu fungsinya untuk menghidupkan. Hamzah wasol itu fungsinya untuk menghidupkan huruf yang mati. Nah, sekarang ini sudah hidup qafnya, maka hamzah wasol itu sudah tidak berfungsi lagi karena fungsinya itu menghidupkan huruf yang mati. Karena sudah tidak berfungsi maka dibuang, maka menjadi kul gitu. Nah, sekarang awalan al-i'lal bil qalbi, merubah kalimat dengan cara mengganti. Satu, qalbul hamzati alifan, mengganti hamzah dengan alif. Kaidahnya idza tawalat hamzatani, ketika berturut-turut ada dua hamzah, wasukinat as-saniyatu, dan hamzah yang kedua itu mati, kulibat as-saniyah harfa maddin, maka hamzah yang kedua ini harus diganti dengan huruf mad min jinsi harokatil ula, yang dari jenis harokat hamzah yang pertama. Artinya diganti dengan huruf mad yang sesuai dengan harokat sebelumnya. Fa idza kanat al-ula muharrakatan bil fathi, kalau hamzah yang pertama itu diharokati dengan fathah, kana harful maddi al-mulaim laha huwa al-alifu, maka huruf mad yang sesuai dengan harokat fathah adalah alif. Jadi kaidahnya, jika ada dua hamzah bertemu dalam satu kalimat dan hamzah yang kedua mati atau sukun, maka hamzah yang kedua diganti dengan huruf mad. Nah, huruf mad ini harus yang sesuai dengan harokat hamzah yang pertama. Jika hamzah yang pertama harokat fathah, maka hamzah yang kedua diganti alif, karena alif itu sesuainya dengan fathah. Kalau wawu sesuainya dengan dhammah, kalau ya sesuainya dengan kasroh. Ini huruf mad. Contoh, amana, artinya iman, asalnya adalah amana. Ini ada dua hamzah bertemu. Ya, hamzah yang pertama berharokat fathah, yang kedua mati. Maka hamzah yang kedua itu harus diganti dengan huruf mad yang sesuai dengan harokat sebelumnya. Sebelumnya fathah, maka harus diganti dengan alif. Asafa, asalnya aksafa, artinya penyesalan. Ini juga sama, ada dua hamzah berturut-turut. Yang pertama berharokat fathah dan yang kedua itu mati.
Maka hamzah yang mati ini harus diganti dengan huruf mat yang sesuai dengan harokat sebelumnya. Maka menjadi asafa. Alapun, asalnya a'lapun, artinya ribuan. Asol, asalnya aksolun. Asarun, artinya bekas, asalnya aksarun. Ajamun, asalnya akjamun. Yang kedua, qalbul hamzati ya'an, mengganti hamzah dengan ya. Jika ada dua hamzah bertemu dalam satu kalimat, hamzah yang kedua mati atau sukun, hamzah pertama kasroh, maka hamzah yang kedua diganti dengan ya. Idza tawalat, ketika beriringan apa hamzatani, dua hamzah, wasukinat as-saniyatu, dan hamzah yang kedua disukun, wa kanatil ula maksurah, dan hamzah yang pertama itu dibaca kasrah, kulibat as-saniyah ya'an, maka hamzah yang kedua harus diganti dengan ya. Contoh, imanun, asalnya ikmanun. Isarun, asalnya isarun. Isar itu artinya mengutamakan orang lain. Idzanun, asalnya idzanun. Yang ketiga, qalbul hamzati wawan, mengganti hamzah dengan wawu. Kaidahnya, jika ada dua hamzah bertemu dalam satu kalimat, hamzah yang kedua mati atau sukun, hamzah yang pertama dhammah, maka hamzah yang kedua diganti wawu. Idza tawalat hamzatani, ketika dua hamzah beriringan, saniyatuma sakinatun, sedangkan hamzah yang kedua itu mati, wal ula mazmumah, hamzah yang pertama didhammah, kulibat asani wawan, maka hamzah yang kedua itu harus diganti dengan wawu yang sesuai dengan harokatnya hamzah yang pertama. Contoh, utumina, asalnya utumina. Usiro, asalnya usiro. Uzia, asalnya uzia. Umul, asalnya umul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.